Abad 14-15 ketika pengaruh Islam Demak kuat, lalu Majapahit mulai surut, Brawijaya V lari ke arah gunung yang disebut Gunung Lawu, lalu membangun komplek candi di sekitar ini yang disebut Candi Ceto. Di daerah yang menurut saya betul-betul pemandangannya indah sekali. Anda bisa datang kemari dan menikmati panorama perkebunan teh yang luas dan sangat indah. Nah, tidak jauh dari Candi Ceto ini juga ada Candi Sukuh. Candi ini pertama kali dilaporkan 1815 oleh Johnson, waktu itu orang Inggris yang di residen Surakarta. Nah, dia mendapat tugas dari Thomas Raffles, gitu ya. Karena apa? Karena Thomas Stanford Raffles hendak menulis buku mengenai yang judulnya History of Java. Lalu 1928 arkeolog Belanda namanya Van der Vlies mulai mengadakan renovasi. Lalu dilanjutkan oleh arkeolog Belanda berikutnya yang bernama Suterheim. Dan 1830 maka arkeolog Belanda ini mulai membuat tulisan juga mengenai Candi Sukuh, sehingga Candi Sukuh ini mulai dikenal secara luas bahkan secara internasional. Nah, Candi Sukuh ini agak kontroversial. Kenapa? Karena di relief yang ada di pintu gerbang dan juga dalam relief-relief yang lain, patung-patung, itu banyak sekali bentuk yoni dan lingga. Bahkan kalau dalam pintu gerbangnya itu ada ini penis dan vagina yang berhadap-hadapan. Maka Candi Sukuh ini ada yang menyebutnya Candi Purno. Sekilas nampaknya memang bisa seperti Candi Purno, tapi tidak mungkin demikian. Bagaimana bisa sebuah candi yang dibangun untuk ibadah, bahkan untuk ngeruat? Kalau melihat tanda-tanda dan sejarahnya, di sini dipakai untuk ngeruatan, penyucian. Jadi kenapa justru di tempat candi ini ada relief-relief dan gambar-gambar yang arahnya seks, lingga dan yoni, palus atau penis dan vagina? Ini sebenarnya justru untuk mengajarkan ya bahwa seks itu suci, sakral. Karena sebenarnya lingga yoni ini menggambarkan dalam budaya Hindu itu mengenai lambang kesuburan, menggambarkan antara Dewi Siwa dan istrinya ya, itu mengenai pernikahan yang sakral. Jadi bukan pornografi yang ditekankan, tapi bahwa seks itu sakral. Itulah yang sebenarnya mau dimunculkan dengan relief-relief dalam candi ini. Kenapa di pintu gerbang masuk, di lantainya yang sekarang pintu gerbangnya dikasih pagar ya, karena ya pendapat soal tes keperawanan apa kesetiaan istri ini. Tapi pada awalnya ini sebenarnya lambang antara dewa Siwa dan Parwati istrinya. Yang ini lambang kesuburan dan juga sekaligus sebenarnya untuk pengudusan pasangan. Jadi mitosnya atau pengajarannya adalah kalau ada pasangan ya suami istri yang melewati pintu gerbang ini, maka segala kotorannya akan bersih karena kena suwuk. Suwuk itu istilah Jawa atau seperti sawap ya, Jawa juga gitu ya. Istilah karismatiknya itu kena urapan gitu ya, sehingga pasangan suami istri yang melangkai relief ini, pertama dia disucikan, dikuduskan, lalu juga menjadi subur. Jadi ini saya bukan lambang pornografi, tapi lambang pernikahan. Bahkan dalam candi ini juga ada relief mengenai Dewi Durga yang selingkuh dan kena kutuk. Jadi memang betul candi ini bukan candi porno, tapi kalau istilah saya, ini candi yang mengajarkan inspirasi mengenai kudusnya pernikahan yang harus dijaga. Jadi sekalipun mungkin Anda, saya kan suka sama suka, atau bahkan mungkin saya 3 bulan lagi menikah, tetap saja kalau belum menikah maka belum berhak atas seks, karena seks itu kudus dan kudusnya di dalam pernikahan. Karena itu mari kita menjaga kekudusan, karena itulah rahasia atau cara untuk membangun pernikahan yang kuat. Salam dahsyat, luar biasa.